Halo semua, saya Bonar Situmorang. Pada kesempatan ini aku akan berbagi bagaimana cara merge data atau menggabungkan data di Stata. Nanti kita akan menggunakan dua contoh data. Yang pertama adalah data yang sederhana, kemudian yang kedua kita menggunakan data IFLS yang lebih banyak variabel dan lebih banyak observasinya, seperti itu. Tetapi sebelum kita melihat ya untuk tutorialnya seperti apa, aku akan mengajak teman-teman memahami beberapa poin penting sebelum kita merging data ataupun menggabungkan data dalam Stata. Ya, di sini setidaknya ada 5 poin penting sebelum kita gabungkan data. Yang pertama adalah mengapa kita perlu melakukan penggabungan data. Ya, tentunya ada justifikasi yang bisa kita buatkan terlebih dahulu. Bagaimana kita misalnya setelah mendapatkan dua set data ataupun lebih, ya bisa kita kenali bahwa data ini memang cocok untuk kita gabungkan seperti itu. Apakah itu nanti berhubungan dengan penelitian kita atau tidak seperti itu. Jadi kalau misalnya kita mendapatkan data dari sumber yang seperti IFLS, kita perlu memahami buku panduan, kemudian buku kuesionernya, serta data-data yang sifatnya bisa kita akses secara online seperti itu di dalam IFLS-nya. Nah, jadi ini menjadi hal yang paling mendasar ketika kita ingin menggabungkan data di dalam aplikasi termasuk di Stata ini gitu. Yang kedua adalah master data. Jadi master data ini bisa kita sebut sebagai data utama. Misalnya kalau kita ingin menggabungkan dua set data, ya, data pertama itu adalah disebut master data. Nah, sekaligus yang ketiga adalah using data. Nah, using data ini adalah data yang kedua atau data yang ingin kita gabungkan ke master datanya. Jadi ini penting kita kenali terlebih dahulu agar nanti kita tidak kebingungan ketika menggunakan Stata. Kemudian yang keempat, key variable. Jadi ketika kita memiliki dua set data ya yang bisa kita gunakan, nah kita kenali dulu di di data yang pertama ini key variable atau variabel kuncinya apa. Sehingga kita mempunyai alasan, mempunyai justifikasi mengapa key variable ini bisa kita gabungkan dengan using datanya atau data keduanya seperti itu. Apakah key variable yang ada di data pertama itu ada di data keduanya seperti itu. Jadi ini adalah kata kunci yang bisa kita gunakan untuk melihat variabel-variabel yang sudah terinstall bahkan sudah terinput di dalam statanya seperti itu. Kemudian yang kelima, untuk memahami bagaimana kita mengenali level data. Nah, ini juga nanti akan berpengaruh ketika kita ingin menggunakan comment ya di dalam statanya. Nah, satu to satu misalnya adalah individu ke individu, kemudian M titik 21 itu adalah many variable atau many individu gitu ya atau komunitas gitu ke satu individu gitu. Jadi ini adalah bahasa sintaksnya Stata. Nanti juga kita bisa mengenali bahasa sintaks Stata ini dengan meminta bantuan di aplikasinya seperti itu. Nah, selanjutnya ya kita langsung ke tutorialnya. Kemudian kita kenali data yang ingin kita gabungkan. Ya, di sini data yang sederhana misalnya teman-teman data 1 ya. Aku buka. Ini merupakan tampilan awal dari Stata di mana untuk yang di kiri adalah kolom history, yang di tengah adalah jendela result, yang di kanan ini adalah variabel, informasi variabel, kemudian yang terakhir di bawah ini adalah kolom komen. Kalian juga bisa menggunakan komen ini untuk memerintahkan si Tata mengerjakan apa gitu. Tetapi selain itu ada menu manual seperti biasa bisa kita pilih mulai dari file, kemudian ada edit, grafik dan sebagainya seperti itu. Nah, untuk melihat data di mana di sini aku menggunakan data
sederhana yang akan kita gabungkan, yaitu data 1 ya. Aku buatkan data 1, kita ingin melihat variabelnya. Ya, di sini teman-teman ada 3 variabel. Yang pertama adalah ID, kemudian yang kedua adalah nama, yang ketiga adalah jenis kelamin. Nah, sedangkan untuk observasinya yaitu sebanyak 10 ya. 10 observasi seperti itu. Kemudian kita lihat ya, di sini ada ID, ada nama dan jenis kelamin. Nah, jadi jangan lupa nanti sekaligus ini bisa kita gunakan untuk melihat key variabel yang ada di data 1, kemudian yang ada di data 2. Nah, kita coba buka data 2-nya. Ini kita lakukan clear terlebih dahulu. Kemudian kita buka data 2 datanya. Oke. Kita kenali. Kemudian ketikkan edit lagi. Ya, sedangkan di data 2 ini ya, ada ID, ada variabel nama juga, ada usia, ada pendapatan seperti itu. Sedangkan yang tadi hanya ada ID, nama dan jenis kelamin. Nah, yang ini teman-teman kita ingin menggabungkannya ke data 1 tadi, di mana ID yang ada di sini ya, kemudian nama yang ada di sini sama dengan nama yang ada di data 1 tadi, kita gabungkan sehingga satu set data nanti termasuk ada variabel usia, pendapatan, jenis kelamin, dan seterusnya jika lebih daripada itu. Nah, jadi kita lakukan, ini kita clear dulu. Mengapa? Karena kita ingin mengaktifkan ya ataupun menggunakan data 1 tadi sebagai data master. Ya, kita buka kembali, bisa dengan perintah ini kita kopikan, kita copy, kemudian kita tempelkan dalam stata, sehingga sudah muncul data yang digunakan, yaitu data 1 tadi. Nah, kita menggabungkannya adalah, pertama, kalian mengarah kepada data ini, ya, menu data, kemudian kombinasikan dataset, kemudian merge to dataset, kemudian di sini yang aku sebutkan tadi 1 to 1, M to 1 ya, 1 to M dan sebagainya gitu. Jadi apakah teman-teman familiar dengan istilah ini? Kalian bisa cek juga di beberapa literatur bagaimana kita bisa mengenali perintah ini nanti lebih lengkap. Tetapi kalau case yang data yang ini kita menggunakan one to one key variable karena kita hanya menggunakan satu variabel yang ada di data 1 dan satu variabel di data yang kedua seperti itu. Jadi tadi kalau kita lihat data yang memungkinkan untuk kita gabungkan dengan key variabelnya adalah data yang ID, karena ID ada di data 1, ada di data 2. Kemudian nama memungkinkan, tetapi kita coba satu to satunya itu adalah nama ataupun variabel ID. Ya. Kemudian kita lakukan kembali ke jendela yang aktif tadi. Kemudian di sini key variable yang aku sebutkan tadi adalah kita menggunakan ID. Ya, kemudian kalau mau lebih bisa, tetapi akan banyak nanti muncul cocok atau tidak cocoknya seperti itu karena kita hanya fokus ke satu key variable saja. Kemudian masukkan file name of dataset di dalam hard disknya kita atau penyimpanan kita pilih data kedua tadi. Kita open, maka kita boleh submit. Ya, maka dihasilkan ya hasil seperti ini dengan perintah merge one to one ID using. Nah, jadi ini adalah variabel tadi, kemudian using ini adalah variabel yang kedua. Data yang kedua. Jadi kita menggunakan data usingnya adalah data yang berada di penyimpanan ini. Oke. Kemudian untuk melihat hasilnya adalah dari 10
data yang ada di dalam stata tadi, yaitu data 1 yang tidak match atau tidak cocok 0, kemudian yang cocok 10, dan ini diidentifikasi sebagai MERS 3 sama dengan 3 seperti itu. Jadi syukurnya memang kita memiliki data yang cocok semua untuk 10 data tadi. Nah, kita melihat hasilnya dengan perintah browse ya. Kemudian kita enter yes karena tadi masih aktif. Ya, maka data 1 tadi ya teman-teman sudah digabungkan usia sama pendapatan. Kalau tadi ini hanya ada di data yang kedua, sekarang sudah ada di dataset pertama. Kita gabungkan seperti itu. Dan jumlah observasinya memang tetap sama, kita lihat di bawah ini. Sedangkan kalau untuk variabelnya sudah bertambah, ya, kalau variabel yang ingin kita butuhkan tadi sudah berjumlah 5. Ya, ditambah dengan variabel MERS ini, di mana kalau MERS 3, kalau match 3 ini adalah, kalau kita lihat tadi di hasilnya, itu adalah data yang cocok. Seandainya ada yang tidak cocok, maka akan diinformasikan di jendela result ini juga. Nah, itu cara yang cukup sederhana ketika memiliki data yang tidak terlalu banyak ya observasinya dan juga variabelnya. Jadi kita bisa mengenali secara langsung bagaimana perubahan-perubahan yang ada ketika kita menggabungkan data yang sederhana. Nah, ini contoh yang pertama. Kita contoh yang kedua ya, di mana contoh yang kedua ini adalah data IFLS. Nah, teman-teman bisa save ini langsung ya, agar nanti di dataset yang pertama itu variabel yang sudah ditambahkan tadi bisa tersimpan gitu. Nah, kemudian saya tidak perlu men-save-nya. Saya akan membersihkan ya data editor yang masih aktif dengan perintah clear. Kemudian kita buka di data IFLS ya. Nah, di data IFLS ini saya menggunakan data dengan kode B3A DL1, kemudian B5 DLA1. Nah, data ini bisa teman-teman kenali di buku kuesioner atau di buku panduan IFLS-nya. Nah, ini seputar pendidikan ya. Kalau kode buku ini yang buku 5 kalau saya tidak salah adalah tentang pendidikan anak, sedangkan B3A ini pendidikan rumah tangga, termasuk orang ataupun responden di atas 15 tahun, sedangkan yang ini adalah di atas di bawah 15 tahun seperti itu. Nah, agar tidak membingungkan, alangkah baiknya teman-teman tetap mengarah ke buku kuesioner dan sesuaikan bahwa di data-data itu nanti ada berbagai informasi yang bisa kita lihat, terkhususnya kita menentukan key variabelnya. Kita pelajari dulu buku 5 ini. Oke, kita buka. Yang ini kita tutup saja. Oke, yang ini. Nah, kita sudah mengaktifkan ya data IFLS 5, yaitu data yang berisi informasi yaitu HHID 14 underscore 9, PID 14, dan seterusnya. Nah, ini data yang cukup banyak dengan observasi sebanyak 15.000 sekian, kemudian variabelnya 29. Kalau tadi observasinya hanya 10, yang ini 15.000 sekian, teman-teman. Jadi perlu kita membaca data ini, tujuannya apa, kemudian akan sangat terbantu ketika kita menggunakan buku kuesioner atau buku panduan untuk mengenalinya, seperti itu. Nah, di sini kita melihat ya datanya ada, kalau ini adalah household ID 14 ya. Nah, ini adalah nanti sekaligus apakah household ID ini ada di dalam data yang B3 atau data yang keduanya, seperti itu. Jadi sembari teman-teman mengenalinya, kenali juga beberapa variabel yang mungkin memiliki kesamaan seperti itu.
yang cocok kita gabungkan berdasarkan key variabelnya. Oke, kemudian ini kita tutup lagi. Kemudian kita buka data yang kedua, apakah memungkinkan ada key variabel yang sama di sana? Oke, kita pilih edit. Ya, karena ini sebagai contoh kita kenalinya secara ringkas saja. Nah, di sini ternyata ada juga household ID 14 di mana sama dengan data yang ada di buku 5 tadi. Seperti itu. Jadi kita menemukan bahwa di data yang ada data pertama itu dan data keduanya ada key variabel yang memungkinkan sama ataupun kalaupun tidak sama mereka menggunakan household ID-nya seperti itu. Jadi ini nanti kita merge-kan, kita gabungkan agar memungkinkan bertambah observasi ataupun bertambah variabelnya. Oke, kita kembali ke data yang buku 5 tadi. Kita gabungkan ya dengan perintah data. Kemudian kita gabungkannya dengan memilih combine dataset, kemudian merge to dataset. Nah, di sini penting kita ketahui bahwa ketika kita menggunakan mungkin beberapa variabel sebagai variabel kunci, sebagai variabel yang bisa digabungkan seperti itu, kita pilih coba M to M atau many to many on key variable. Kemudian pilih ya key variabelnya. Kita tadi menemukan di variabel 1 ada household ID dan ada juga di data yang keduanya. Oke, kemudian di sini kita pilih data yang ingin digabungkan yaitu data 3. Oke, kemudian kita submit teman-teman. Oke, kemudian di sini kita bisa lihat resultnya adalah tidak cocok 11.000, yaitu from masternya 261, kemudian from usingnya 11.240. Nah, kalau tadi merge 3-nya 10 ya 100% kita bisa sebutkan seperti itu. Namun di sini cocoknya hanya 24,580, termasuk yang digabungkan adalah observasi dan juga variabelnya. Jadi bertambah ke bawah, ya bertambah ke kanan juga seperti itu. Jadi ini bisa kita kenali juga nanti di dataset yang sudah digabungkan dengan melihat edit. Kemudian kita bisa kenali di bawah ini secara langsung bahwa variabelnya yang tadinya 20-an sekian ya 29 sekarang sudah 73. Kemudian data setnya itu observasinya sebanyak 36.000. Kalau tadi kalau saya tidak salah 35.000 sekian. Jadi udah banyak yang digabungkan berdasarkan household ID-nya. Nah, penting diketahui bahwa di paling kanan ini ada informasi yang ditambahkan oleh stata ini ketika kita gabungkan adalah merge, yaitu match 3 berarti cocok, kemudian kemungkinan kita akan mendapatkan master only, berarti yang ada hanya di data satu saat data yang pertama tadi, kemudian kemungkinan kita akan melihat juga di sini ada using only ya, mungkin ada, kita bisa lihat ke bawah. Nah, ini ada beberapa yang using only artinya adalah hanya ada di data 2 ataupun di data buku 3 tadi, seperti itu yang ada di EFLS. Nah, ini perlu kita ketahui teman-teman agar kita nantinya bisa lebih lagi mengenali atau familiar dengan data yang sudah kita gabungkan. Tentunya akan ada banyak waktu yang bisa kita gunakan untuk mengenali data agar kita lebih lagi bisa mengenali, terutama membantu kita untuk analisis datanya di kemudian hari. Seperti itu. Jadi dua contoh ini aku rasa bisa menjadi acuan kita ya untuk merge data atau menggabungkan data.
Sehingga teman-teman nanti kalaupun menemukan data yang berbeda dari sini, kalian bisa mengenali datanya terlebih dahulu dan juga mempunyai alasan justifikasi mengapa data ini perlu kita gabungkan. Seperti itu. Sehingga kita ketika menemukan data yang mungkin saja sesuai dengan data masternya atau hanya sesuai dengan data usingnya, kita punya gambaran bagaimana kita memperlakukan datanya untuk lanjut ke analisis seperti itu. Nah, ini kalian bisa gabungkan ya untuk satu do file. Jadi dengan menggunakan data yang sama, kalian bisa memerintahkan si stata ini dengan do file nantinya di saat menggunakan data ini di waktu yang berbeda dengan cara kalian blok di history ini kemudian send selected to do file, maka akan dimunculkan seperti ini. Sehingga ketika kita ingin menjalankannya, tinggal klik yang lakukan ini, ya tanda panah ke kanan ini, seperti itu. Nah, demikian video kali ini. Semoga bermanfaat teman-teman. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.